Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Felinda Anjani di Live Update Srito TV edisi Jumat 9 Agustus 2024. Mengawali berita hari ini, ledakan kompor gas, 8 kios ludes terbakar di depan stasiun Lubuk Linggau. Kebakaran hebat terjadi di depan stasiun kereta api Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. 8 kios ludes terbakar. Peristiwa ini terjadi tepat di belakang Pasar Impres Lubuk Linggau, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Beruntung, dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4:30 ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian pedagang diperkirakan mencapai ratusan juta. Sekitar pukul 16.30 ya. 16.30 terdengar suara letusan, ya kami indikasikan sebagai kompor yang meledak di salah satu kios di depan stasiun ini. Kemudian api menyambar ke bangunan lain yang menghanguskan lebih kurang 7-8 kios bangunan semi permanen yang ada di sini. Untuk korban jiwa sampai dengan saat ini kita tidak ditemukan korban jiwa, hanya kerugian material ditaksir kurang lebih di atas 100 juta rupiah. Berapa mobil damkar yang dikerahkan? Nah, tadi kami hubungin mobil damkar, tadi diturunkan ada sekitar 4 unit mobil damkar dan 1 unit mobil AWC dari Polres Lubuk Linggau. Untuk situasi Minan? Situasi sampai dengan saat ini bisa dilihat masih dalam proses pendinginan. Untuk sebab-sebab kebakaran nanti masih akan kami dalami lagi. Kemudian nanti kami akan mintakan informasi dari warga sekitar untuk lebih jelas tentang peristiwa yang ada di sini. Sosok Bribka M. Gusti, anggota Sat PJR Polda Sumsel yang membantu ibu-ibu melahirkan. Sosok Bribka M. Gusti, anggota Sat PJR Ditlantas Polda Sumsel yang menolong dan mengantarkan seorang ibu-ibu hendak melahirkan. Saat itu, Rabu 7 Agustus 2024 sekitar pukul 9:45 Gusti yang sedang berpatroli di Jalan Talang Kerangkah melihat Edward 51 tahun dan Astuti 37 tahun warga Jalan Ratna Lorong Atom Kelurahan 29 Ilir Pasutri yang terlihat panik berboncengan sepeda motor. Kepanikan tersebut disebabkan keluhan istri Yahya kesakitan merasa hendak melahirkan bayi yang dikandungnya. Izin Komandan, untuk ibu-ibunya sudah sampai di rumah sakit Bunda, sudah dilakukan pertolongan untuk dilakukan tindakan medis Komandan. Iya, siap, saya. Mawardi Yahya terima SK Golkar maju di Pilkada Sumatera Selatan. Mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengantongi SK dari Partai Golkar untuk maju menjadi calon Gubernur Sumsel di Pilgub Sumsel November 2024 mendatang. Bersama Mawardi ada nama yang cukup menarik perhatian, yakni Jenderal Polisi Bintang 2 menjabat sebagai Kapolda Papua. 10 nama calon gubernur dan calon wakil gubernur itu adalah untuk di Kepulauan Riau, itu calon gubernur yang kita usung adalah Pak Ansar Ahmad bersama Pak Nyang Haris Pratamura. Kemudian di Nusa Tenggara Timur calon gubernurnya adalah Pak Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Pak Joni Asaroma. Kemudian di Sumatera Selatan ada Pak Mawardi Yahya sebagai calon gubernur dan wakil gubernurnya adalah R. Gunung Ringat. Kemudian di Kalimantan Tengah, kabar bahagia datang dari Olimpiade Paris, di mana salah satu atlet Indonesia, yakni Fredrik Leonardo, berhasil meraih emas.
Rekam jejak Fedrik Leonardo sebelum raih emas Indonesia di Olimpiade 2024. Atlet panjat tebing Indonesia, Fedrik Leonardo, meraih emas Olimpiade 2024 nomor speed. Hasil ini merupakan emas yang pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Fedrik menjalani final melawan atlet China, Wu Peng di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 sore WIB. Dia melintas di line B saat final. Memanjat 15 meter, Fedrik mendatatkan waktu 4,75 detik untuk mengalahkan Wu Peng. Mengutip tribunbogor.com, Fedrik sempat memecahkan rekor dunia waktu tercepat nomor speed putra pada kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Dalam ajang yang dimainkan di Le Bourget Climbing Venue itu, Fedrik memecahkan rekor dengan catatan 4,92 detik. Rekor tersebut sebelumnya dipegang atlet Amerika Serikat Sam Watson yang tercipta pada tanggal 12 April tahun 2024 di Wujiang, China. Dengan hasil ini, maka atlet panjat tebing andalan Indonesia itu berhasil lolos ke babak perempat final. Fedrik Leonardo merupakan seorang atlet panjat tebing kategori men's speed. Ia lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret tahun 1997 dari pasangan Sumaryanto dan Rosita Hamzah. Fedrik pertama kali bertanding di tingkat nasional pada lomba yang diselenggarakan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Sejauh ini, Fedrik sudah 4 kali memecahkan rekor dunia. Rekor pertama yang ia pecahkan terjadi di Amerika Serikat dalam kejuaraan dunia, dengan waktu pukul 5.20 detik. Dan yang terbaru, Fedrik tercatat sebagai manusia pertama memanjat dinding setinggi 15 meter dengan waktu kurang dari 5 detik, tepatnya 4.79 detik di babak penyisihan Olimpiade Paris 2024. Dianggap simbol mistis Garuda IKN mirip kelelawar. Begini kata Basuki dan Roy Suryo. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai 8,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, Istana Rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin Istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update hari ini. Saya Farinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi. Kebakaran hebat terjadi di depan stasiun kereta. Kebakaran hebat terjadi di depan stasiun kereta api Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. 8 api Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. 8 kios ludes terbakar.
Peristiwa ini terjadi tepat di belakang Pasar Impres Lubuk Linggau, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Beruntung, dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4:30 ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian pedagang diperkirakan mencapai ratusan juta. Sekitar pukul 16.30 ya. 16.30 terdengar suara letusan, ya kami indikasikan sebagai kompor yang meledak di salah satu kios di depan stasiun ini. Kemudian api menyambar ke bangunan lain yang menghanguskan lebih kurang 7-8 kios bangunan semi permanen yang ada di sini. Untuk korban jiwa sampai dengan saat ini kita tidak ditemukan korban jiwa, hanya kerugian material ditaksir kurang lebih di atas 100 juta rupiah. Berapa mobil damkar yang dikerahkan? Nah, tadi kami hubungin mobil damkar, tadi diturunkan ada sekitar 4 unit mobil damkar dan 1 unit mobil AWC dari Polres Lubuk Linggau. Untuk situasi Minan? Situasi sampai dengan saat ini bisa dilihat masih dalam proses pendinginan. Untuk sebab-sebab kebakaran nanti masih akan kami dalami lagi. Kemudian nanti kami akan mintakan informasi dari warga sekitar untuk lebih jelas tentang peristiwa yang ada di sini. Sosok Bribka M. Gusti, anggota Sat PJR Polda Sumsel yang membantu ibu-ibu melahirkan. Sosok Bribka M. Gusti, anggota Sat PJR Ditlantas Polda Sumsel yang menolong dan mengantarkan seorang ibu-ibu hendak melahirkan. Saat itu, Rabu 7 Agustus 2024, 9:45, Gusti yang sedang berpatroli di Jalan Talang Kerangkah melihat Edward, 51 tahun, dan Astuti, 37 tahun, warga Jalan Ratna Lorong Atom, Kelurahan 29 Ilir, Pasutri, yang terlihat panik berboncengan sepeda motor. Kepanikan tersebut disebabkan keluhan istri Yahya kesakitan merasa hendak melahirkan bayi yang dikandungnya. Izin Komandan, untuk ibu-ibunya sudah sampai di Rumah Sakit Bunda, sudah dilakukan pertolongan untuk dilakukan tindakan medis Komandan. Iya, siap, saya. Mawardi Yahya terima SK Golkar maju di Pilkada Sumatera Selatan. Mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengantongi SK dari Partai Golkar untuk maju menjadi calon Gubernur Sumsel di Pilgub Sumsel November 2024 mendatang. Bersama Mawardi ada nama yang cukup menarik perhatian, yakni Jenderal Polisi Bintang 2, menjabat sebagai Kapolda Papua yakni Irjen Matius De Fahiri akan bertarung di Pilgub Papua. Belakangan 10 nama calon gubernur dan calon wakil gubernur itu adalah untuk di Kepulauan Riau, itu calon gubernur yang kita usung adalah Pak Ansar Ahmad bersama Pak Nyang Haris Pratamura. Kemudian di Nusa Tenggara Timur calon gubernurnya adalah Pak Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Pak Joni Asaroma. Kemudian di Sumatera Selatan ada Pak Mawardi Yahya sebagai calon gubernur dan wakil gubernurnya adalah RA Anita Mungringa. Kemudian di Kalimantan Tengah, kabar bahagia datang dari Olimpiade Paris, di mana salah satu atlet Indonesia, yakni Fedrik Leonardo, berhasil meraih emas. Rekam jejak Fedrik Leonardo sebelum raih emas Indonesia di Olimpiade 2024. Atlet panjat tebing Indonesia, Fedrik Leonardo, meraih emas Olimpiade 2024 nomor speed. Hasil ini merupakan emas yang pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Fedrik menjalani final melawan atlet China, Wu Peng di Le Bourget Climbing Venue, Paris,
Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 sore WIB. Dia melintas di line B saat final. Memanjat 15 meter, Fedrik mendatatkan waktu 4,75 detik untuk mengalahkan Wu Peng. Mengutip tribunbogor.com, Fedrik sempat memecahkan rekor dunia waktu tercepat nomor speed putra pada kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Dalam ajang yang dimainkan di Le Bourget Climbing Venue itu, Fedrik memecahkan rekor dengan catatan 4,92 detik. Tersebut sebelumnya dipegang atlet Amerika Serikat Sam Watson yang tercipta pada tanggal 12 April tahun 2024 di Wujiang, China. Dengan hasil ini, maka atlet panjat tebing andalan Indonesia itu berhasil lolos ke babak perempat final. Fedrik Leonardo merupakan seorang atlet panjat tebing kategori men's speed. Ia lahir di Pontianak pada tanggal 11 Maret tahun 1997 dari pasangan Sumaryanto dan Rosita Hamzah. Fedrik pertama kali bertanding di tingkat nasional pada lomba yang diselenggarakan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Sejauh ini, Fedrik sudah 4 kali memecahkan rekor dunia. Rekor pertama yang ia pecahkan terjadi di Amerika Serikat dalam kejuaraan dunia, dengan waktu pukul 5.20 detik. Dan yang terbaru, Fedrik tercatat sebagai manusia pertama dalam sejarah yang pernah memanjat dinding setinggi 15 meter dengan waktu kurang dari 5 detik, tepatnya 4.79 detik di babak penyisihan Olimpiade Paris 2024. Dianggap simbol mistis Garuda IKN mirip kelelawar. Begini kata Basuki dan Roy Suryo. Heboh Garuda IKN terkesan mistis, mirip kelelawar, begini kata Basuki dan Roy Suryo. Bentuk Garuda raksasa IKN atau Istana Garuda IKN menjadi viral. Netizen menilai, terlihat suram dan lebih mirip burung mistis. Bahkan, sekilas mirip kelelawar dan bernuansa horor, apalagi warga Garuna yang menunduk berwarna gelap. Menanggapi ini, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono mengatakan, Garuda IKN terbuat dari bilah-bilah perunggu nanti menjadi hijau cerah. Menurut Pak Nyoman Nuarta, perancang Istana IKN, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK, Garuda Wisnu Kencana, ujar Basuki, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebab, bahannya dari perunggu sehingga untuk menunggu proses oksidasinya butuh waktu. Itu kan perunggu dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK. Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN jangka panjang, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin meluruskan persepsi negatif mistis dan santet di Kalimantan. Namun Kalimantan sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dia mengaku pernah mengalaminya, jadi tak hanya di Kalimantan, di Banten, Banyuwangi di mana ada. Jadi tergantung persepsi, tetapi soal Garuda IKN tidak seperti itu. Komentar keras datang dari pakar telematika Roy Suryo mengatakan, banyak warganet yang menyatakan, Garuda IKN mirip Istana Lord Voldemort, seorang tokoh di film Harry Potter, tokoh ciptaan J.K. Rowling di novelnya terbitan 1997 hingga 2007. Ia menilai, dari sisi desain, bangunan berbentuk burung tak 100% orisinal. Sebab, patung burung raksasa sebelumnya ada di Jatayu Earth Center, negara bagian Kerala India. Lebih kecil karena ukuran panjang 61 meter, dan lebar sayap 45 meter, meski lebih kecil. Namun, patung karya seniman India Rajiv Anchal ini memiliki makna perjuangan, menceritakan kisah Ramayana di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana menyelamatkan Sinta, namun ia kalah dan tinggal satu sayapnya. Sementara IKN dibuat dengan ukuran 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter dan tinggi 77 meter, total bobot patung 1.398,3 ton. Menurut Roy Suryo mengutip dari pendapat warganet belum ada penjelasan tentang maknanya. Apalagi kalau mau dikatakan, istana rakyat, sebagaimana konsepnya semula. Kalau ingin istana Garuda IKN bermartabat, seharusnya memang mau introspeksi diri agar jangan bisa disebut, rumah Voldemort, terlalu, tandas Roy Suryo. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutupi. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.